Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pernah di zaman Sang Buddha ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya, oleh bapaknya. Sebagai anak yang berbakti, dia ingin memberikan yang terbaik untuk ayahnya yang telah meninggal. Kemudian dia menemui Sang Buddha. Kemudian di hadapan Sang Buddha, pemuda ini mengatakan, Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mungkin Sang Buddha mempunyai cara. Dengan cara apa? Agar arwah dari orang tuaku, bapakku, ayahku bisa masuk surga. Kemudian atas permintaan pemuda ini, Sang Buddha mengajak pemuda ini ke sebuah kolam sambil disuruh membawa minyak dan batu. Setelah sampai di kolam membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu yang dibawa tadi ke kolam karena berat tenggelam, kemudian menuang minyak tadi ke kolam karena ringan terapung. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekarang pemuda, kamu undang rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk datang ke sini untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini mengatakan demikian. Sekalipun didoakan dengan agama apapun, cara agama apapun Sang Buddha, tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula oh pemuda, kalau sekiranya orang tuamu, ayahmu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam bawah, alam-alam rendah. Kalau di masa hidupnya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan yang baik, akan mengangkatnya terlahir di alam surga bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara pasti kita tidak tahu almarhum Bapak Ambang Purnomo saat ini berada di alam atas atau alam bawah. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak yang berbakti, tentunya kita berupaya, seandainya orang tua kita, ayah Anda, keluarga kita yang baru saja meninggal itu terlahir di alam bawah, untuk membantu mengangkat terlahir di alam bahagia, alam atas. Bagaimana caranya? Apakah itu bisa? Kalau seandainya orang tua kita terlahir di alam penderitaan, diangkat untuk terlahir di alam bahagia, alam surga, alam atas. Bisa. Ilustrasinya batu tadi. Bagaimana batu tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, yaitu ditaruh perahu atau ditaruh kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air atau di atas. Demikian pula pembawaan doa-doa yang kita berikan dari kemarin sampai saat ini sampai besok. Ibaratnya kita membuat perahu-perahu atau kapal-kapal bagi orang tua yang baru saja meninggal. Yakinlah doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan dan keyakinan pasti akan berguna dan bermanfaat untuk membantu arwah memiliki kondisi bahagia di alam atas. Yakinlah kebajikan dan juga pelafalan sutra tadi, pertobatan, kita mewakili beliau bertobat atas kekilapan-kekilapan yang pernah dilakukan semasa kehidupan beliau dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Bertekad di hadapan altar Buddha, bertekad dengan sungguh dan ketulusan, dan bertekad untuk tidak mengulang kembali perbuatan-perbuatan buruk, karma-karma buruk dalam kelahiran-kelahiran berikutnya. Pasti akan ada guna dan manfaatnya bagi arwah almarhum Bapak Ambang Purnomo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
kematian almarhum Bapak Ambang Purnomo merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua. Kemarin keluarga sebelum tutup peti pasti milih-milih peti, ya, milih-milih peti di tempat penjualan peti jenazah. Di tempat penjualan peti jenazah kita bisa belajar tentang kematian. Kita bisa melihat di tempat penjualan peti jenazah ada beberapa ukuran-ukuran peti mati. Ada ukuran yang kecil, yang sedang, yang besar. Penjual peti mati sudah tahu orang mati ternyata di saat kecil pun juga bisa mati, remaja juga bisa mati, orang tua pun juga bisa mati. Ya, bisa kita simpulkan pelajaran itu. Umur seseorang, ya, tidak menjamin seseorang harus sampai tua itu akan mengalami kematian. Terbukti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan umur seseorang, ukuran seseorang. Yang kecil untuk anak kecil, yang sedang untuk dewasa, yang besar untuk orang tua. Ternyata kematian tidak memandang kamu umur berapapun. Ini sebuah pelajaran bagi kita semua. Kemudian pelajaran yang kedua di tempat penjualan peti, ada peti mati yang ditempeli atribut-atribut keagamaan, simbol-simbol keagamaan. Di luarnya ada simbol salib, ya, ada stupa, ada simbol-simbol dalam agama Konghucu Taoisme atau tradisi-tradisi. Ini bisa kita simpulkan juga kamu mau beragama apapun, ternyata juga akan mengalami kematian. Terbukti di tempat penjualan peti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang. Ya, itu artinya yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita bisa bertanya di tempat penjualan peti mati. Ada harga-harga yang berbeda di situ. Ada peti mati yang harganya murah, ya. Ada peti mati yang harganya itu menengah. Ada peti mati yang harganya mahal, ya. Ternyata status ekonomi seseorang, ya, tidak menjamin tidak mengalami kematian. Orang miskin bisa mati. Terbukti juga ada peti mati yang harganya murah. Orang menengah juga bisa mati. Konglomerat, pengusaha juga bisa mati juga. Terbukti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan kelas ekonomi seseorang keluarga itu. Artinya ini adalah bahwa kematian hukum universal. Ya, setiap orang tanpa kecuali, kamu punya ekonomi apapun, agama apapun, ya, besar dan kecil, tetap akan mengalami kematian. Karena hukum kematian adalah hukum abadi. Hukum abadi ketidakkekalan itu. Hukum perubahan itulah hukum yang abadi. Perubahan itulah hukum abadi dan akan berlaku kepada siapapun. Marilah Bapak Ibu sekalian, di saat malam kembang ini, tentunya para pelayat, ya, relasi jauh lebih banyak yang datang, memberikan dukungan moral kepada Bapak Ibu keluarga yang ditinggalkan untuk tabah dan bisa menerima perpisahan dari orang yang amat dicintai. Di saat inilah kita merasakan, ya, betapa berharganya orang tua di tengah-tengah keluarga. Begitu berharganya orang tua selalu mendampingi kita. Namun tidak perlu berkecil hati, almarhum sudah tiada. Saya kira semasa kehidupan beliau telah banyak memberikan pesan-pesan moralnya untuk kemajuan dari anak keturunannya agar selamat sampai kapanpun. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Ambang Purnomo. Semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga segera merelakan dan mengikhlas kamu. Sadu, sadu, sadu.